Inilah Realme 8 Pro dengan slogannya 108MP Capture Infinity. Jujur aja sejak awal muncul nih smartphone, saya udah penasaran, kira-kira sejauh apa sih kualitas kamera 108MP-nya? Beneran bagus atau cuma bahasa marketing aja? Dan hal-hal baru apa aja sih yang ditawarin sama Realme 8 Pro kali ini di tengah perang mid-range yang belakangan makin panas? Sebagai awalan, saya bakal bilang kalau kualitas kamera dari Realme 8 Pro ini bagus banget. Tanpa basa-basi, lihat langsung aja video berikut ini. Like everything that's good in life always come to an end. We're letting go, drifting apart. There's no use trying to pretend. Intinya saya sepakat sama cara Realme ngasih nama Infinite Clarity Camera. Soalnya kualitas foto yang dihasilin sama kamera Realme 8 Pro ini memang jernih dan detail banget. Tapi apakah Realme 8 Pro ini smartphone yang sempurna? Enggak juga. Makanya tonton dulu sampai tuntas. Kita bedah satu persatu fitur-fitur yang ditawarin Realme 8 Pro ini. Kali ini kita jalan-jalan ke studio Alam Gamplong. Ini adalah lokasi syuting dari film Habibie Ainun dan Bumi Manusia. Tempatnya keren dan instagramable banget hampir setiap spotnya. Makanya cocok banget buat kamera tes. Tapi sebelum ke kamera, saya mau ngasih opini dikit mengenai desain bodinya. Menurut saya Realme 8 Pro kali ini desainnya beda, kelihatan lebih fresh. Nggak kayak Realme yang biasanya ngasih desain body yang gitu-gitu aja. Termasuk desain modul kamera barunya ini, mantep banget. Realme 8 Pro yang saya pegang ini warnanya biru galaksi. Desainnya kelihatan premium dan ringan. Tipisnya cuma 8,1mm dan beratnya cuma 176 gram. Jadi berasa enteng buat ditenteng. Tapi meskipun tipis, bodi belakang dan bezel sampingnya ini keras dan solid. Jadi nggak ada kesan ringkihnya. Saya suka sama material tekstur kristal halus yang ada di bodi belakangnya ini. Jadi berasa keset di tangan dan nggak bakal ngebekas sidik jari. Dan refleksi pantulan kacanya ini kelihatan elegan. Cuma memang tulisan Dare to Lip-nya ini menurut saya rada kegedean aja. Tapi overall, desain Realme seri angka kali ini cakep. Realme 8 Pro dibekali 108MP ultra quad camera dengan Samsung HM2 sensor. Di mode autonya bisa kita lihat detail dan dynamic range-nya bagus banget. Saya suka sama default setting dari AI-nya. Kontras, white balance, dan saturasinya semuanya pas dan seimbang. Coba lihat warna langitnya. Sama sekali nggak pernah bermasalah ngelawan backlight. Dan tone warnanya tetap kelihatan natural. Asli mantep banget nih default dari mode autonya. Apalagi mode 108MP-nya ini. Resolusi dan detailnya gila banget. Ukuran filenya nyampe 25MP per fotonya. Dan resolusinya nyampe 12.000 x 9.000 pixels. Dari jarak jauh mau di zoom sampai deket banget kayak gini juga clarity image-nya tetap aman. Backlight-nya juga aman, dynamic range luas, cuma sedikit lebih kontras saja di bagian black level-nya kalau dibandingin sama mode autonya. Jadi mesti di touch up dikit supaya lebih pas. Kalau buat saya pribadi, default dari mode autonya tetap yang paling perfect. Di mode portrait detail objek juga mantep. Tone warnanya vibrance, white balance pas dan backlight juga masih aman. Bokehnya mantap dan rapi. Cuma di beberapa objek foreground khususnya yang nempel sama objek, AI-nya rada bingung misahinnya, tapi ya masih wajar. Overall mode portraitnya juga memuaskan. Di mode portraitnya ini disediain juga macam-macam filter baru. Neon portrait, filter buat yang nyari dreamy look. Dynamic bokeh, ini filter cocok buat kondisi di lokasi yang crowded, jadi objeknya jadi kelihatan lebih dramatis. Dan AI Color Portrait. Ini filter favorit saya, jadi kesannya klasik banget. Apalagi kalau lokasinya mendukung kayak kota tua berikut ini. Asli keren. Nah, di mode ultra wide-nya ini ternyata dynamic range-nya juga masih tetap luas. Meskipun detail resolusinya tentu aja nggak akan sama dengan mode auto di main kameranya. Tapi overall kontras dan saturasinya bagus. White balance-nya cenderung warm. Jadi cocok buat bikin foto ala-ala summer holiday. Minusnya cuma di distorsinya masih kelihatan di bagian ujung-ujungnya. Jadi mesti lebih kreatif pilih angle. Ini fitur baru dari Realme. 3 kali in-sensor zoom. Kualitas detail dari mode zoom-nya ini ternyata juga mantep. Awalnya saya pikir mode ini cuma gimmick yang cuma manfaatin mode 108MP dengan cara crop image aja. Tapi ternyata yang dipakai buat capture image cuma 12MP. Sisanya mereka pakai algoritma baru buat clarity enhancement. Jadi saya apresiasi teknologi barunya ini. Intinya ngasih effort lebih lah.
Padahal kalau cuma crop image dari 108 megapikselnya juga tetap bisa kan. Good job karena hasilnya juga cakep meskipun kita zoom sampai 5 kali kayak gini. Selain jarak jauh, buat capture jarak dekatnya juga detailnya masih oke dan nggak burik sama sekali. Nah, yang barusan kalian lihat ini semuanya di-capture langsung dari Realme 8 Pro. Jujur saya lumayan kaget juga sama kualitas video recordingnya. Soalnya detail, dynamic range, sampai tone warnanya bener-bener 11-12 sama yang ditampilin di mode autonya. Yang notabene bagus banget komposisinya. Ini jelas berkat AI-nya sih. Nggak perlu grading juga udah cakep banget ini kalau cuma buat posting di sosial media. Ada fitur buat ultra stable-nya juga pakai UI as Video Stabilization. Dan ini setting di video recordingnya. Bisa 4K 30 frame per second, 1080p 60 frame per second, atau 120 frame per second di mode slow-mo-nya. Dan 720p sampai 960 frame per second di mode slow-mo-nya. Ya, bisa nyampe 960 frame per second. Karena barusan dapat upgrade firmware juga. Yang sekarang bisa kita capture video slow-mo kayak gini. Menurut saya udah oke banget sih ini buat kelas mid-range. Beneran kayak frame, nggak cuma dilambat-lambatin pakai manipulasi software aja buat gimmick marketing. Buat selfie kameranya juga ada pilihan selfie slow-mo-nya, tapi cuma nyampe 120 frame per second aja. Tapi itu pun udah bagus banget, coba lihat aja. Detail resolusi tetap terjaga, helai rambut masih kelihatan jelas. Stabilitasnya juga lumayan berkat UAS stabilizernya. Cuma memang kalau kena backlight masih overexposure kalau buat selfie video recordingnya. Tapi kalau buat selfie fotografinya sih aman bro. Front kameranya 16 megapiksel, detailnya mantep banget. Tone warna natural dan nggak lebay beautification-nya. Selfie bokehnya mantep, termasuk aman juga dari backlight foto selfie-nya ini, nggak overexposure. Beda dibanding video recording selfie-nya yang masih overexposure. Overall memuaskan selfie kameranya. Ada juga mode dual view video, kombinasi kamera depan dan belakang sekaligus, yang cocok buat keperluan vlogging. Ngomong-ngomong kamera depan, kita bahas sekalian tampilan layar depan dan performa dapur pacunya dulu, sebelum kita testing mode kamera malam harinya nanti. Realme 8 Pro ini punya display 6,4 inch Super AMOLED full screen yang udah support in-display fingerprint, resolusi Full HD+, peak brightness-nya nyampe 1000 nits, jadi jelas aman buat outdoor di bawah sinar matahari, dengan touch sampling rate 180Hz. Udah saya testing no ghosting sama sekali ya. UI-nya udah pakai Realme UI 2.0, yang memang kerasa lebih smooth dan cepat kalau dibanding UI sebelumnya. Dapur pacunya pakai Qualcomm Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer, 8GB RAM dan 128GB internal storage. Kapasitas baterai 4500 mAh yang udah punya fitur 50W Super Dart Charge. Antutunya dapat skor 287 ribuan. Saya tes buat main PUBG, setting grafiknya di HD High atau Smooth Ultra. Average FPS di settingan Smooth Ultra ada di 39-40 frame per second, dan jarang terjadi frame drop. Gyronya juga no delay. Buat main selama 30 menitan, baterai cuma berkurang 7%, dan temperatur maksimal ada di 40 derajat Celcius. Terus kalau saya tes buat nonton YouTube selama sejam, baterainya cuma berkurang sekitar 6% aja. Audionya juga udah dapat sertifikasi Hi-Res Audio, kira-kira begini kualitas suara speakernya. 50W Super Dart Charge-nya ini bisa charging baterai 50% cuma perlu waktu sekitar 17 menitan aja. Dan buat full charge-nya 100% cuma perlu waktu 50 menitan aja. Jadi secara performa, kalau menurut saya Realme 8 Pro ini memang lebih ngejar ke performa yang stabil dan efisiensi dayanya. Soalnya meskipun bodinya tipis, tapi kondisi temperatur di bodinya masih hangat-hangat aja. Oke, kita lanjut ke fitur-fitur terakhir di mode kameranya, yaitu New Super Nightscape Mode. Nah, di mode malamnya ini kebetulan saya testing di rumahnya Ainun, yang kondisi penerangan cahayanya minim banget. Awalnya saya kesulitan buat capture before after antara mode auto dan mode night-nya, soalnya mode autonya sendiri udah bisa capture bagus di kondisi low light. Coba lihat langsung. Makanya saya minta tolong sama Wahyu buat capture kondisi ruang yang autentik. Bisa kalian lihat sendiri di kondisi low light kayak gini, baik mode auto dan mode malamnya masih tetap bisa capture dengan baik.
Cuma kalau kita perhatiin lebih detail di layar monitor, memang New Super Nightscape Mode-nya ini punya clarity yang lebih detail lagi, dan lebih minim sama noise. Terus filter-filter di mode malamnya ini juga lumayan keren. Babe, how can you be so blind? 'Cause I can love you better than no one. Dan ini Ultra Nightscape videonya. Hold you tighter than she can. 'Cause I can love you better than no one else. 'Cause I got good old love. Dan yang terakhir, video timelapse tilt shift. In a prison, darling. I know I'm still stuck somewhere in your head. Still stuck somewhere in. Oke, kesimpulannya. Ada di manakah posisi Realme 8 Pro ini? Selling point utama dari Realme 8 Pro ini menurut saya pertama ada di kamera 108 MP dan fitur-fitur kameranya yang lengkap banget. Yang berani saya bilang kualitasnya beneran asli, bukan sekedar ngasih gimmick bahasa marketing aja. Detail resolusi yang luar biasa, AI kameranya mantep, dan mode-mode barunya nggak ada yang palsu. Mulai dari night mode sampai super slow-mo-nya berfungsi baik semua. Intinya Realme 8 Pro ini sangat menjual performa kameranya dibanding performa dapur pacunya yang lebih ngejar ke efisiensi daya dan stabilitas performa. Jadi lebih cocok buat kamu yang nyari smartphone kamera kalau dibanding gaming smartphone. Terus apa diferensiasinya kalau dibanding smartphone kamera lain di kelas mid-range? Realme 8 Pro ini termasuk mid-range yang lengkap banget fitur-fiturnya. Soalnya udah ada NFC multifungsi, 50W super dark charge, dan in-display fingerprint sensor. Jadi bisa dibilang Realme 8 Pro ini termasuk smartphone kamera di kelas mid-range yang paling komplit dari segi fitur yang dikasih. Dan Realme 8 Pro ini menurut saya layak dimasukkan salah satu rekomendasi dan referensi buat kalian yang nyari HP mid-range kamera smartphone bagus yang punya fitur lengkap di harga 4 jutaan. Oke, segitu dulu review buat Realme 8 Pro. Untuk review Realme 8 bakal dibawain sama Koko di video berikutnya. Saya Vian, see you in the next videos.